Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Zaman, sarjana hukum Islam, magister hukum dari Universitas Muhadi Setiabudi, Prodi Akuntansi. Adapun mata kuliah yang saya ambil adalah MKJU, yaitu Pancasila. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, pola pikir, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mata kuliah ini mahasiswa diarahkan untuk menjadi pribadi yang berpikir kritis, bertindak etis, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan ideologi bangsa. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap entrepreneur, profesional, inovatif, dan kearifan lokal atau EP. Mahasiswa mampu mengkaji konsep teoritis dalam bidang Pancasila. Mahasiswa mampu memiliki penalaran kritis dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang ilmuwan dan memajukan bangsa. Mahasiswa mengimplementasikan konsep teoritis Pancasila untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berkemajuan, peradaban sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan sikap tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konsisten. Yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan penalaran kritis dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan literasi. Adapun catatannya adalah menganalisis, memperbandingkan, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam sejarah bangsa. Mampu menganalisis keterkaitan hakikat filosofis antara nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya sebagai pisau analisis problem bangsa. Mampu menunjukkan sikap positif dan mencintai ideologi bangsa Indonesia dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik dan di luar akademik. Mampu memahami, mengidentifikasi, dan mempertanggungjawabkan analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara bersifat idealis, praktis, dan pragmatis berlandaskan Pancasila. Dan yang terakhir, mampu membangun kesadaran berpikir kritis dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai Pancasila. Adapun materi pembelajaran pada satu semester adalah, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan landasan dan tujuan mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ini berlangsung 2 pertemuan, yaitu pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Yang kedua, pengertian sejarah perjuangan bangsa, menceritakan sejarah masuknya agama-agama Indonesia dan kerajaan Nusantara. Pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Selanjutnya, penjajahan Belanda, VOC, perang bangsa, dan akibat bagi rakyat, baik dari sisi politik, etis, dan kebangkitan nasional, pada pertemuan kelima dan pertemuan ke-6. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Yang pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai sistem filsafat pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Pancasila sebagai ideologi nasional pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasikan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar
negara Republik Indonesia pada pertemuan ke-14 dan ke-15, dan untuk yang terakhir ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu luring atau tatap muka dan daring atau secara bunga. Sistem pembelajaran ada dua, yaitu menggunakan ceramah dan forum diskusi. Adapun indikator penilaian pada mata kuliah ini yaitu pertama ada absensi atau kehadiran berbobot 10%, sikap protokol 10%, tugas 15%, UTS 25%, dan terakhir UAS 40%. Sehingga kalau misalnya di total berjumlah 100%. Berikut pembelajaran saya di kelas. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah Pancasila. Adapun pokok pembahasan pada kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap entrepreneur, profesional, inovatif, dan kearifan lokal atau EPIK. Yang kedua, mahasiswa mampu membangun sikap tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konsisten. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan penalaran kritis dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan literasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, menganalisis, memperbandingkan, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang kedua, mampu menganalisis keterkaitan hakikat filosofis antara nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya sebagai pisau analisis problem bangsa. Mampu membangun kesadaran berpikir kritis dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai Pancasila. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan kali ini, yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi ideologi dan filosofis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila telah menjadi titik pijak dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. 5 sila dalam Pancasila bukan sekadar deretan prinsip normatif, melainkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari kepribadian bangsa Indonesia dan mencerminkannya jiwa serta karakter khas bangsa yang majemuk. Kedudukannya sebagai dasar negara menjadikan Pancasila memiliki kekuatan mengikat yang bersifat konstitusional dan ideologis, menjadi sumber dari segala sumber hukum dan arah dalam perumusan kebijakan nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan, keputusan, dan tindakan dalam sistem pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Lebih dari sekedar dasar hukum dan ideologi, Pancasila memiliki fungsi vital sebagai pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat plural, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan dengan latar belakang budaya yang beragam. Dengan realitas yang demikian kompleks, keberadaan Pancasila menjadi simpul pemersatu mampu mengakomodasi perbedaan dalam satu bingkai kebangsaan yang utuh. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan
penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi perekat kehidupan bersama. Pancasila memberi ruang bagi keberagaman tanpa menimbulkan pertentangan yang destruktif. Ia menjadi kompas moral dan etika yang memadu interaksi sosial dan politik, menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, melainkan menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Dalam konteks inilah, Pancasila telah terbukti mampu menjembatani berbagai perbedaan dan membentuk identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara menuntut keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun masyarakat umum. Dalam ranah pemerintahan, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari kebijakan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Proses perumusan undang-undang, pelaksanaan pembangunan, hingga pelayanan publik harus mencerminkan semangat Pancasila. Misalnya, kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sistem demokrasi melalui mekanisme musyawarah dan keterbukaan publik. Pemerintah sebagai representasi negara wajib menempatkan Pancasila sebagai orientasi dalam setiap kebijakan dan tindakan, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan hingga lingkungan dan spiritualitas bangsa. Di sisi lain, implementasi Pancasila juga harus hidup dalam keseharian masyarakat. Pancasila bukan hanya milik negara dalam arti formal, tapi juga harus menjadi bagian dari kesadaran warga negara. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan ini bisa diwujudkan dalam bentuk yang sederhana namun bermakna, seperti menghormati perbedaan, menghargai hak orang lain, membantu sesama, menjaga lingkungan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan etika, maka akan terbentuk kehidupan sosial yang harmonis, saling menghargai, dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan. Pengamalan ini tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial, tetapi harus menjiwai tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, Pancasila harus menjadi roh dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter generasi muda. Pembelajaran Pancasila tidak cukup disampaikan dalam bentuk teori di ruang kelas, tapi harus diterjemahkan dalam praktik dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar. Anak-anak bangsa perlu diajarkan untuk mengenal dan mencintai Pancasila bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memegang peran strategis dalam membentuk karakter pelajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kearifan, kreatif, dan mandiri. Dalam konteks kekinian, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks. Arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta pergeseran nilai-nilai sosial budaya membawa dampak yang tidak selalu positif terhadap keutuhan bangsa. Fenomena intoleransi, disinformasi, dan penguatan identitas primordial menjadi ancaman nyata terhadap persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara berlanjutan dan sistematis.
pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta media massa perlu bekerja sama dalam membumikan kembali Pancasila dalam ruang publik dan kehidupan nyata. Pancasila harus diperjuangkan agar tetap relevan dan kontekstual dalam menghadapi dinamika zaman, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai aslinya. Akhirnya, sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya simbol atau slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai pondasi utama menjadikannya sumber inspirasi dan arah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Sebagai pemersatu bangsa, Pancasila menghadirkan jalan tengah dalam kemajemukan dan menjamin kohesi sosial. Implementasinya dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat akan menjamin terciptanya tatanan yang harmonis dan berkeadilan. Dengan pengamalan nilai-nilainya oleh setiap warga negara adalah kunci utama agar Pancasila tetap hidup dinamis dan membumi. Dengan begitu, Indonesia akan tetap tegak sebagai negara yang berdaulat, berkepribadian, dan bermartabat di tengah dunia yang terus berubah. Demikian penjelasan pada siang hari ini. Barangkali ada yang tanyakan, silakan bisa angkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan yang baik ini, kita melakukan perkuliahan dengan mata kuliah Pancasila. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah 1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, kita masuk dalam pokok pembahasan, yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya sangat vital karena memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan dan menjadi arah pengambilan kebijakan. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan toleransi menjadi perekat yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat terlihat dari sikap menjunjung tinggi hak asasi manusia, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan yang berpihak kepada keadilan sosial. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan Pancasila tercermin dalam perilaku saling menghargai, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Demikian perkuliahan pada
Siang hari ini barangkali ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Terima kasih.